Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Overpressure in Sedimentary Basins. Jadi kuliah sekarang sudah masuk ke minggu ke-10. Di minggu ini kita masih akan membahas mengenai overpressure detection and prediction. Jika di 2 minggu sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana kita mendetek dan mempredik overpressure sebelum kita melakukan pengeboran, maka di minggu ini saya akan mendiskusikan, minggu ini dan minggu-minggu seterusnya, akan mendiskusikan bagaimana kita mendetek dan mempredik overpressure selama kita melakukan pengeboran. Jadi itu topiknya. Kemudian pada kesempatan ini saya akan coba familiarkan lagi saudara dengan istilah-istilah tekanan, pressure, yang berkaitan dengan pemboran. Jadi itu topik kita spesifiknya pada minggu ini. Oke, ini ada beberapa peristilahan. Saya rasa mungkin di antara saudara sudah familiar dengan peristilahan-peristilahan ini. Yang pertama adalah mud weight. Jadi saudara mungkin saya rasa saudara sangat sering sekali mendengar perkataan mud weight. Jadi mud weight itu sebetulnya itu apa? Itu adalah density dari mud yang digunakan selama melakukan pengeboran. Jadi itu adalah definisi dari mud weight gitu ya, seperti itu. Kemudian saudara juga sering mungkin mendengar peristilahan yang disebut sebagai hydrostatic mud weight pressure, atau sering juga orang sebut sebagai static mud weight disingkat begitu ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa? Itu adalah pressure yang diakibatkan oleh kolom dari lumpur yang ada di lubang bor saudara gitu ya, seperti itu. Jadi saya rasa rumusnya cukup straightforward. Berapa pressure yang diakibatkan oleh tinggi kolom lumpur? Ya, saudara bisa lihat di sini. Ini simple saja. Ini adalah apa? Ini adalah density lumpur dikalikan percepatan gravitasi, kemudian dikalikan dengan tinggi kolom lumpur. Itu saja sebetulnya. Kan rumus pressure dari kemarin-kemarin hanya itu saja, rho GH, rho-nya aja dan hanya yang berubah-ubah ya, seperti itu. Oke, ingat lagi, jadi static mud weight itu apa? Static mud weight itu adalah pressure yang hanya diakibatkan oleh tinggi kolom lumpur. Rumusnya adalah density mud weight, density lumpur dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan tebal atau tinggi kolom lumpur. Simple sekali ya, saya rasa seperti itu. Nah, kemudian ada satu peristilahan lagi sehubungan dengan mud weight yang dinamakan dengan equivalent circulating density atau ECD, sering disingkat sebagai ECD saja gitu. Orang jarang sekali nyebut kepanjangannya gitu ya. Nah, jadi ini apa? Ini ECD ini gitu ya. Jadi coba saudara perhatikan gambar ini gitu ya. Jadi ini adalah gambar lubang bor saudara gitu ya. Nah, ketika saudara melakukan pengeboran, lumpur yang saudara gunakan untuk pengeboran tersebut itu tidak digelontorkan begitu saja. Kenapa tidak digelontorkan secara gravity begitu saja? Karena di bawah sana ada pressure. Saudara pasti ketendang lumpur saudara kalau digelontorkan begitu saja ya. Nah, lumpur tersebut dimasukkan ke dalam lubang bor dengan cara dipompakan. Nah, kalau dipompakan, itu artinya apa? Itu ada yang namanya pump pressure. Jadi ini misalnya untuk contoh kasus yang ini, kita gunakan pump pressure sebesar 3000 psi ya. Jadi 3000 psi digunakan untuk memompakan lumpur ke dalam lubang bor saudara, begitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian lihat di sini, saudara gunakan 3000 psi pompa lumpur, begitu seperti itu. Kemudian hilang nih, hilang karena gesekan, karena segala macam. Hilang 900 psi misalnya di drill pipe. Jadi sisa pump pressure saudara tinggal 2100 ya, 3000 dikurangi 900 psi. Tinggal 2100 psi sisa pump pressure saudara. Kemudian hilang lagi misalnya 700 psi di bottom hole assembly ya, seperti itu. Jadi sisa sekarang 2100 dikurangi 700 tinggal 1400 psi sisa pump pressure ya. Nah, kemudian di bit di sini gitu ya, misalnya ini hilang lagi 1200 psi. Jadi yang tersisa itu adalah hanya 200 psi dari tadi awalnya 3000 psi pompa lumpur saudara gitu ya. Nah, jadi di sini di bottom hole sini berapa pressure yang dialami oleh titik ini akibat apa lumpur yang dipompakan tersebut gitu ya.
Ini adalah apa? Ini adalah pressure yang diakibatkan oleh kolom lumpur dari sini ke sini. Itu kita sebut sebagai static mud weight. Plus sisa pump pressure saudara tadi. Sisanya adalah 200 psi gitu ya. Nah, jadi tekanan di sini di bottom hole saudara itu ya. Tekanan di sana itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh kolom lumpur plus sisa tekanan pompa yang dalam kasus ini adalah 200 psi. Itulah yang dinamakan sebagai ECD ya. Jadi seolah-olah di sini tekanannya itu lebih besar, bukan seolah-olah, tekanan di sini pasti akan lebih besar dari hanya sekedar tekanan yang diakibatkan oleh kolom lumpur karena ada sisa tekanan pompa tersebut gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu mengenai ECD, bagaimana kita menghitungnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini kalau saudara membaca laporan pengeboran gitu ya, ada dua terminologi nanti sehubungan dengan berat lumpur. Jadi yang pertama itu adalah static mud weight. Jadi static mud weight itu adalah tekanan di bottom hole saudara itu hanya diakibatkan oleh tebal kolom lumpur. Itu terjadi ketika lumpur tersebut tidak saudara sirkulasikan atau sirkulasi sedang off gitu ya. Misalnya saudara mau nyambung pipa ya. Ketika saudara mau nyambung pipa ya sirkulasi tentunya dihentikan terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Oke, itu static mud weight. Kemudian ECD itu adalah ketika lumpur tersebut disirkulasikan. Jadi saudara sedang jalan melakukan pengeboran gitu ya, seperti itu. Oke, itu mengenai terminologi. Nah, terminologi ini nanti akan digunakan untuk analisis well drilling selanjutnya di kuliah-kuliah berikutnya. Saudara harus pahami dulu mengenai konsepnya ya, seperti itu. Oke, kemudian ini terminologi yang lain yang terminologi pressure yang berkaitan dengan pengeboran. Ada yang dinamakan underbalance. Jadi underbalance itu apa? Underbalance itu adalah ketika equivalent circulating density saudara, lumpur ketika disirkulasikan, tekanan yang diakibatkan oleh lumpur ketika disirkulasikan itu lebih kecil dari pore pressure gitu ya. Itu kita sebut kita berada dalam kondisi underbalance ya, seperti itu. Nah, itu sama juga dengan underbalance, kebalikannya overbalance. Overbalance itu apa? Overbalance itu adalah ketika ECD saudara, equivalent circulating density saudara, itu lebih besar dibandingkan dengan pore pressure ya. Itu kita sebut saudara melakukan pengeboran dalam kondisi overbalance ya, seperti itu. Kemudian ada juga peristilahan yang dinamakan sebagai close to balance. Jadi kalau close to balance ya dari kata-katanya saja saudara sudah bisa inferensikan ya. Itu adalah ketika ECD saudara dekat sekali dengan pore pressure. Itu kita sebut sebagai close to balance. Kemudian differential pressure itu apa? Itu adalah perbedaan antara ECD dengan pore pressure. Itu kita sebut sebagai differential pressure ya, seperti itu. Nah, pengeboran yang umumnya itu adalah slight overbalance gitu ya. Jadi berat lumpur saudara itu ECD-nya gitu ya sedikit lebih besar dibandingkan dengan pore pressure, itu yang umum. Tapi dalam beberapa kasus ada juga itu intentionally underbalance gitu ya. Itu nanti mudah-mudahan kita bisa bahas ketika kita membahas well drilling detection and prediction di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Kemudian differential pressure itu sangat penting sekali karena itu bisa mengakibatkan differential sticking gitu ya, atau dan lubang jadi runtuh atau dapat kick segala macam. Itu nanti akan kita diskusikan di kesempatan berikutnya gitu ya. Oke, jadi itu terminologi berat lumpur relatif terhadap formation pressure ketika saudara melakukan pengeboran. Ada underbalance, ada overbalance, ada close to balance, dan ada differential pressure. Itu terminologi yang harus saudara pahami ya, seperti itu. Oke, kemudian ini beberapa terminologi yang lain. Ada yang dinamakan sebagai loss gitu ya. Jadi loss itu apa? Jadi loss itu adalah ketika drilling mud saudara itu masuk ke dalam formasi, jadi hilang gitu ya. Hilangnya itu bisa partial, bisa sebagian, bisa total ya. Jadi kawan-kawan di well site geology sering sebut itu sebagai partial loss atau total loss. Tapi itu intinya apa? Intinya adalah lumpur saudara sebagian atau seluruhnya
masuk ke dalam formasi gitu ya. Itu adalah loss. Kemudian kicks, saudara di antara saudara mungkin beberapa sudah mendengar istilah well kicks gitu ya. Jadi kick itu apa? Kick itu adalah adanya influx fluida dari formasi masuk ke lubang bor saudara gitu ya. Nah, kick ini harus secepatnya dihandle gitu ya, diatasi dengan menaikkan berat lumpur misalnya seperti itu. Nah, jika kick ini tidak bisa diatasi, maka yang terjadi adalah blowout. Jadi blowout itu basically itu adalah kick yang tidak terkontrol begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk istilah blowout itu fluidanya itu masuk melalui lubang bor gitu ya, seperti itu, keluar melalui lubang bor, maaf gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini kenapa saya sebutkan itu, karena ini kita kontraskan dengan apa yang kita sebut sebagai underground blowout. Nah, underground blowout itu apa? Underground blowout itu kick basically sama, kita punya kick begitu ya. Nah, tapi kicknya itu tidak keluar melalui lubang bor, tapi melalui fracture yang mengalami propagation gitu ya. Jadi terpisah dari lubang bor keluarnya itu seperti itu gitu ya. Jadi ada lapisan yang frac di bawah, kemudian fracnya itu propagate ke atas. Nah, itu kemudian fluida bersama drilling mud saudara keluar tidak melalui lubang bor gitu ya, outside the borehole gitu ya. Itu yang sulit sekali dikontrol, itu underground blowout itu ya, seperti itu. Oke, ini sekarang coba saudara perhatikan gambar ini gambar schematics dari loss gitu ya, seperti itu. Jadi loss itu seperti tadi kita diskusikan, itu adalah kejadian di mana lumpur saudara ini masuk ke dalam formasi ya, seperti itu. Jadi sebagian atau malah seluruhnya lumpur saudara hilang gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Pertama, bisa terjadi ketika saudara melakukan pemboran dalam kondisi overbalance, tapi tekanan yang diakibatkan oleh berat lumpurnya itu terlalu tinggi sehingga memecahkan batuan sehingga terbentuk frac. Nah, lumpur saudara bisa masuk ke frac ini begitu, seperti itu, mengakibatkan sebagian lumpur saudara hilang. Itu yang terjadi. Kemudian sebetulnya itu tidak harus selalu saudara memecahkan batuan begitu ya untuk terjadinya loss gitu ya. Jika saudara melakukan pemboran dengan kondisi overbalance dan yang saudara hadapi itu adalah lapisan yang sangat permeable, yang permeability-nya sangat tinggi, misalnya itu carbonate build up yang telah mengalami kalsifikasi yang sangat intensif, maka tanpa perlu memecahkan batuan, saudara bisa mendapatkan fenomena loss ini. Lumpur saudara akan masuk ke lapisan yang sangat permeable tersebut, begitu ya, seperti itu. Oke, itu mengenai loss. Nah, apa yang terjadi jika saudara punya loss? Ini sesuatu yang sangat berbahaya juga loss ini ya. Jika saudara punya loss, itu artinya apa? Artinya tekanan di lubang bor saudara, tekanan yang diakibatkan oleh lumpur akan berkurang. Atau mungkin kalau total loss, hilang gitu ya. Jadi saudara tidak punya hydrostatic pressure yang untuk menahan formation pressure, hydrostatic mud pressure di lubang bor saudara gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan dihajar balik oleh formation pressure begitu ya, seperti itu. Karena misalnya kita punya overpressure sedikit saja gitu ya, sedikit saja, tapi karena lubang bor saudara tidak dilindungi oleh mud pressure begitu, yang overpressure sedikit itu bisa masuk, bisa menghajar lubang bor saudara begitu, seperti itu ya. Jadi loss ini biasanya sangat cepat diatasi ketika kita sedang melakukan pemboran gitu ya, seperti itu. Jadi loss biasanya kalau tidak cepat diatasi itu mesti diikuti dengan kick gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kick sendiri. Kick itu tadi by definition adalah masuknya fluida dari formasi ke lubang bor saudara gitu ya. Nah, itu terjadi jika apa gitu ya. Ini ada dua nih syaratnya ya. Jadi pertama, saudara melakukan pemboran dalam kondisi underbalance begitu, seperti itu. Jadi lumpur saudara tidak cukup kuat untuk menahan tekanan formasi sehingga fluid dari formasi bisa masuk ke lubang bor saudara gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Untuk fluid bisa masuk ke dalam lubang bor saudara, tentunya formasi tersebut gitu ya, di mana saudara unintentionally underbalance, mungkin seperti itu gitu ya, cukup permeable gitu ya. Formasinya harus cukup permeable. Kalau tidak permeable, bagaimana fluid bisa
bisa masuk ke dalam lubang bor saudara gitu ya. Jadi ini misalnya di gambar skematik sini saudara melakukan pengeboran gitu ya. Nah, tapi berat lumpur saudara itu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan formasi. Maka fluida dari reservoir yang high permeable ini gitu ya, high permeable layers akan masuk ke lubang bor saudara begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi seperti saya sebutkan tadi, ini dapat terjadi immediate gitu ya, tiba-tiba setelah loss gitu ya, karena seperti saya sebutkan tadi, kalau saudara punya loss, saudara akan kehilangan hydrostatic mud pressure, sehingga overpressure yang sedikit pun bisa menghajar lubang bor saudara gitu ya, kayak gitu. Oke, itu sedikit mengenai skema dari kick gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang underground blowout itu, ini gambar ini saya keluarkan lagi, ini dari kuliah pertama saya gitu ya, seperti itu. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ketika kita punya underground blowout begitu, fluida itu tidak keluar melalui lubang bor. Jadi kalau blowout biasa itu keluar melalui lubang bor gitu ya, itu relatif lebih gampang diatasi dibandingkan yang underground blowout ini, karena tidak keluar di lubang bor gitu ya, seperti itu. Jadi ini saudara lihat, ini di Champion Field di Brunei, ini sumurnya, fluid plus lumpur keluarnya di sini, bukan dari wellhead-nya ini begitu ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi di luar dari wellhead-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kejadiannya seperti apa? Jadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya begitu ya. Jadi yang jelas kalau blowout, saudara punya blowout, saudara pasti ngebor itu dalam kondisi under balance gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya ini sumur yang ini, sumur di Champion Field ini, kita ngebor di sini, ngebor aman sini, pasang casing di sini begitu ya. Jadi ini casing terakhir begitu sebelum melakukan pemboran di section berikutnya di sini. Nah, kemudian ini dites misalnya frag gradientnya dapat X begitu, seperti itu. Di sini itu yang digunakan untuk merencanakan berat lumpur yang digunakan untuk pemboran di section berikutnya. Oke, kemudian dia melakukan pengeboran terus di sini begitu ya, dengan berat lumpur tertentu. Nah, kemudian dia kena overpressure reservoir di sini. Nah, dalam kasus ini overpressure di sini ini lebih besar, jadi reservoir pressure di sini lebih besar dibandingkan mud weight. Jadi dia dapat underbalance di sini, gitu ya. Dapat underbalance di sana. Nah, apa yang terjadi, gitu ya? Jadi di sini ada sand, di sini ada sand, ini open hole, gitu seperti itu. Maka kita akan punya, seperti saya jelaskan di kuliah sebelumnya, akan punya vertical transfer. Jadi man-made vertical transfer ini ya, dari overpressure reservoir di sini ke reservoir yang dangkal di sini, begitu ya. Tadi katakan kita tes di sini LOT-nya, frag gradientnya dapat X, begitu ya. Nah, misalnya reservoir pressure di sini itu adalah X plus 1, gitu misalnya seperti itu. Nah, ketika ini tertransfer ke sini, gitu ya, overpressure yang X plus 1 di sini tertransfer ke sini, di sand yang ini pressure-nya jadi X plus 1, begitu seperti itu. Nah, sementara kita punya LOT di sini sebesar X gitu ya. Apa yang akan terjadi? Akan pecah di sini ya. Karena pressure di sini lebih besar dibandingkan dengan frag pressure. Akan pecah, kemudian kalau dia propagate ke atas, nah ini yang jadi apa namanya underground blowout, atau kadang-kadang beberapa peneliti sebut itu sebagai internal blowout, begitu ya, seperti itu, kayak gitu. Oke, itu perbedaan antara underground blowout atau internal blowout dengan blowout yang biasa, gitu ya. Ingat, kalau internal blowout atau underground blowout itu keluarnya tidak melalui lubang bor, gitu ya, tapi dia keluar melalui fracture yang mengalami propagasi sampai dengan ke surface, gitu ya, seperti itu. Oke ya, nah ini kemudian ada peristilahan lain yang disebut sebagai well ballooning, gitu ya, atau kadang-kadang kawan-kawan driller sebut sebagai well bore breathing, jadi bernapas katanya si lubang bornya, begitu ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kejadiannya? Coba saudara perhatikan skematik sini, begitu ya. Jadi katakan saudara melakukan pengeboran di sini, begitu ya, dengan berat lumpur tertentu. Tentunya tekanan di lubang bor ini adalah tekanan ketika sirkulasi sedang berjalan. Tekanan itu adalah tekanan ECD ya, bukan dari static mud weight. Nah, tekanan dari saudara melakukan pengeboran ini punya ECD di masing-masing ini, gitu ya.
Nah, kemudian unintentionally, katakan seperti itu, gitu ya, ECD ini melebihi dari frag pressure. Nah, itu apa yang akan terjadi? Maka saudara akan membuat ini micro fractures di sini. Nah, kalau micro fractures terbentuk, apa yang terjadi? Sebagian dari lumpur saudara itu bisa masuk ke dalam formation. Jadi saudara mungkin akan punya partial loss, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Jadi saudara punya partial loss, nah tapi ini fracture-nya belum propagate kemana-mana. Ini artinya deformasinya mungkin masih dalam batas elastic deformation, belum plastic deformation gitu ya. Nah ini ketika sirkulasi saudara stop, ketika sirkulasi lumpur saudara stop, apa yang terjadi? Maka tekanan di lubang bor ini, gitu ya, tekanan di lubang bor ini, gitu ya, itu adalah hanya tekanan yang diakibatkan oleh static mud weight. Jadi sedikit berkurang dibandingkan dengan ECD yang tadi gitu ya. Nah, jika ketika pemboran ini di stop ini si static mud weight-nya itu less than dari formation fracture atau frag gradient, apa yang terjadi? Maka frag yang tadi sudah terbentuk di sini ini sekarang akan nutup lagi. Nah, dalam proses frag itu menutup lagi gitu ya, lumpur saudara akan masuk kembali ke dalam lubang bor saudara gitu ya. Jadi ini intinya cerita dari gambar ini, ketika saudara sedang melakukan sirkulasi gitu ya, saudara punya loss gitu karena tekanan di borehole itu lebih besar dibandingkan dengan frag pressure. Ketika saudara stop sirkulasi yang ini gitu ya, saudara dapat kick gitu ya, karena ada lumpur yang masuk ke lumpur yang tadinya hilang itu masuk kembali ke lubang bor saudara, begitu seperti itu ya. Nah ini biasanya ini sering sekali terjadi jika saudara melakukan pengeboran di daerah yang jarak antara pore pressure dengan frag gradientnya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Tight drilling margin itu disebut. Jadi drilling margin itu adalah jarak antara formation pressure dengan frag pressure gitu ya. Ketika jarak itu sangat kecil gitu ya, ini fenomena ballooning atau well-bore breathing ini adalah sesuatu yang umum gitu ya. Saya pernah menganalisis sumur yang menjumpai fenomena ini di daerah Indonesia Timur gitu ya, di mana memang betul jarak antara pore pressure dengan frag gradientnya itu sangat-sangat tipis gitu ya. Ini kawan-kawan driller itu yang sering disebut sebagai hard overpressure gitu ya, seperti itu. Oke ya, nah ini kemudian ada satu terminologi lagi yaitu cutting dan caving gitu ya. Nah cutting ini apa? Cutting ini adalah pecahan batuan kecil gitu ya yang keluar ke permukaan tentunya begitu ya, sebagai akibat dari saudara melakukan pengeboran gitu ya. Jadi akibat dari drill bit gitu ya. Akibat dari drill bit batuan pecah kecil-kecil begitu keluar ke permukaan gitu ya. Itu kita sebut sebagai cutting gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang keluar ke permukaan itu kadang-kadang tidak seluruhnya cutting gitu ya. Ada yang relatif ukurannya itu besar-besar gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai caving gitu ya. Nah, caving itu keluar bukan karena drill bit yang saudara gunakan ketika pengeboran, itu tidak ada hubungannya dengan drill bit secara langsung gitu, tapi itu keluar karena kita mempunyai hole instability. Jadi saudara mempunyai runtuhan-runtuhan di dinding lubang bor misalnya seperti itu, tentunya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran cutting secara signifikan lebih besarnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jika saudara punya hole instability, saudara bisa punya apa yang kita sebut sebagai caving gitu ya. Nah, caving ini bentuknya tertentu. Kalau saudara lihat gambar ini ada yang dinamakan dengan splintery caving gitu ya, seperti ini. Kayak gitu, itu mengindikasikan apa, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada blocky yang relatif cubical gitu ya, seperti itu gitu ya. Itu kita sebut sebagai blocky caving gitu ya. Nah, ini mengindikasikan kejadian-kejadian tertentu yang akan kita bahas di kuliah selanjutnya gitu ya, seperti itu. Tapi intinya ketika saudara punya caving, itu menunjukkan salah satunya itu adalah saudara punya hole instability yang sangat mungkin itu berhubungan dengan kondisi pore pressure yang akan kita bahas di kuliah
yang akan datang, ya, seperti itu. Oke, jadi itu yang harus saya sampaikan untuk minggu ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di komen dari video ini. Insya Allah akan saya jawab, meskipun mungkin ya sedikit tidak responsif karena saya sedang cukup sibuk nih meriksa skripsi dan tesis anak-anak bimbingan saya, ya, seperti itu. Tapi insya Allah pasti akan saya jawab, tentunya jika saya bisa jawab, begitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.